Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang terus melemah. Ini masalah internal atau masalah eksternal. Kalau di website BCA tanggal 6 Mei ya, mohon maaf saya bikin konten ini waktu tanggal 6 Mei, saya cek sekitar 17.400. Kalau awal tahun 16 ribuan atau 16.8, sekarang 17.4, artinya rupiah melemah. Per hari ini kayaknya sudah 17.5, 17.6 yang katanya bisa nanti Agustusan 17.845 gitu. Atau I don't know. Eh, ada juga yang mengatakan tidak heran kalau kondisi seperti ini bisa menuju 20.000. Nah, ironisnya pelemahan rupiah ini terjadi waktu pemerintah mengumumkan, wah GDP tumbuh tinggi 5,6%. Inflasi April 2,42 terkendali karena kita target setahun kan 3,5 plus minus 1. Nggak ada juga kelangkaan BBM seperti negara-negara lain. Nah, di tengah situasi yang data makronya bagus, kenapa rupiahnya melemah? Ini masalah internal atau eksternal? Apakah yang orang bilang ini ante-ante asing gitu? Atau ini kerjaan asing? Atau sebetulnya ini masalah internal kita sendiri? Nah, eh, memang kalau kita lihat namanya sentimen ekonomi ya, itu banyak sekali. Ada perang Iran USA yang nggak jelas sampai kapan selesai. Selat Hormuz yang buka tutup, terakhir bilang buka tapi harga minyak masih 110. Kemudian Selat Hormuz juga mengganggu mengganggu dengan distribusi pupuk. Orang mengkhawatirkan kalau pupuknya itu nggak ada stoknya atau tidak seperti biasanya, maka hasil panen dalam 6 sampai 12 bulan ke depan ketika stok pupuk yang lama habis itu akan mengalami penurunan gitu. Nah, kalau semua itu terjadi, inflasi akan meningkat tinggi dan berpotensi mengubah arah kebijakan suku bunga. Bukan kebijakan Indo ya, kebijakan US. Kalau US sudah naikkan suku bunga, semuanya sakit gigi gitu. Nah, dari internal em, banyak yang mengatakan sih, termasuk saya sendiri juga menyayangkan ya. Kok bikin anggarannya tapi nggak dilakukan sesuai rencana gitu. Jadi APBN-nya dikhawatirkan tembus di atas 3%. Asing jual dalam jumlah besar, baik di obligasi maupun di saham. Ada concern tentang free float dari MSCI sama FTSE gitu. Sama yang terakhir yang paling sangat saya sayangkan, pemerintah kita dalam hal mengkomunikasikan kebijakannya, mohon maaf kok kayaknya masih perlu banyak belajar lagi begitu. Nah, bercampur aduknya ada eksternal, ada internal, jadi menyulitkan nih. Ya kalau di dalam pasti bilang ini salah orang luar dong. Orang luar bilang lu yang masalah gitu. Jadi untuk bisa mencari tahu apa penyebabnya gitu ya. Nah, saya menggunakan perbandingan antara nilai tukar rupiah US dollar dengan DXY. Ya. DXY itu adalah US dollar index. Jadi ada suatu indeks basket gitu ya, kayak reksadana, tapi isinya mata uang. Itu 58%-nya euro, 13,6%-nya yen Jepang, 11,9 pound sterling, 9,1 Canadian dollar, 4,2% krona Swedia, sama 3,6% Swiss franc gitu. Nah, jadi ini komposisi yang saya tahu sudah dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Itu dibikin jadi satu indeks, kemudian di-compare sama US dollar. Sempat ada pembicaraan memasukin RMB China gitu, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Jadi di XY ini masih menjadi acuan apakah dolar sedang melemah atau menguat. Kalau di XY ini naik, berarti dolarnya sedang menguat. Kalau di XY-nya turun, berarti dolarnya sedang melemah. Tapi melemahnya terhadap sekumpulan mata uang utama yang ada di sini, 6 mata uang ini. Nah, ini adalah grafik eh, DXY. DXY ini yang warna hijau, ya. Kemudian nilai tukar rupiah ini yang warna biru. Nah, ini saya coba agak perbesar ya. Jadi kalau kita lihat dulu, ya, contohnya misalnya di XY ini dari 92 naik ke 112.
sekitar 10%, lebih dari 10% naik. Nah, nilai tukar rupiah kita dari yang warna apa di sini biru ini 14.500 ke 16.500. Jadi waktu di XY naik 10%, sorry sorry yang biru ini ya, dari 14.500 ke 15.500, 16.000, hampir 10% juga. Jadi waktu di XY naik 10%, rupiah kita dari 14.500 ke 15.500 mau 16.000. Jadi di XY menguat, rupiah melemah. Melemahnya ya ke atas ya, karena dia terhadap mata uang Amerika ya. Waktu di XY turun nih dari 112 ke 100, ya, nilai tukar rupiahnya 16.000 ke 15.000. Jadi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu eh, selalu beriringan ya. Di XY naik rupiah melemah, di XY turun rupiah menguat, di XY naik turun rupiah juga naik turun, di XY melemah rupiah juga melemah. Nah, sampai di titik ini 2025 Januari. eh, saya masih ingat sekali ya, 2025 itu saya bikin Outlook. eh, Orang memperkirakan di XY di tengah Donald Trump itu akan melemah gitu. Jadi di XY itu yang sudah 108 menjadi 96. Waktu itu diramalkan bisa turun ke 91 bahkan 80 sekian. Kenapa? Karena orang berpikir Donald Trump itu akan cetak uang habis-habisan, rupiah akan melemah begitu. Eh, Ya pada kenyataannya memang nggak sampai ke 80, 90-an gitu, tapi tetap di sini, nggak naik-naik gitu. Aturannya nih ya, aturannya kalau di XY yang turun begini kan rupiah kita harusnya juga turun. Kenyataannya enggak gitu. Nah, jadi eh, rupiah dengan di XY itu sampai dengan 2025 itu selalu sejalan. Begitu sudah 2025 ke atas menjadi tidak sejalan lagi. Nah, eh, apa artinya nih Bapak Ibu? Menurut saya pribadi ya, yang mungkin juga ini masukan untuk orang-orang di pemerintahan, kalau nilai tukar rupiah sama di XY itu sejalan, maka pelemahan atau penguatan rupiah itu eksternal. Amerika lagi menguat kok. Lu mau ngapain juga kursnya akan menguat kok. Amerika DXY-nya melemah. Lu nggak usah ngapa-ngapain, rupiah juga menguat sendiri gitu. Nah, bedanya adalah menguatnya sama melemah derajatnya bagaimana seperti itu. Jadi kalau pas DXY-nya lagi melemah, kinerjamu bagus, wah rupiahnya bagus banget gitu. Pada saat kinerja market sedang jelek, kamunya juga jelek, jadi kamu nggak dapat. Nah, yang terjadi sejak 2025 adalah DXY melemah signifikan, rupiahnya juga ikut melemah ke atas. Saya berkesimpulan kalau terjadi seperti ini, maka pelemahan rupiah itu adalah masalah internal. Sorry to say, ya betul, eh, perang Iran USA berpengaruh, betul Selat Hormuz ditutup punya pengaruh, tapi semua orang juga kena gitu. Nah, eh, kenapa mata uangmu melemah sendirian? Bahkan di compare sama mata uang kemarin ada di sosmed dengan Yaman, dengan Nigeria, kita aja melemah. Berarti problemnya itu ada di internal, Bapak Ibu. Ah, Nah, yang jadi pertanyaan kan, eh, kalau ini masalah internal ini good news atau bad news? Kalau menurut saya ini dua-duanya. Eh, Bisa bad news, bisa good news. Bad newsnya kenapa? Jadi memang salah kita sendiri. Mungkin ada yang kurang di pengelolaan APBN, mungkin ada yang kurang di eh, kebijakan pemerintahan, mungkin juga ada yang kurang di komunikasi publik. Jadi kondisi-kondisi tersebut menyebabkan investor asing enggan memegang rupiah, termasuk juga mungkin orang-orang lokal. Nah, jadi mereka kalau ada uang prefer tukar jadi dolar, permintaan dolar tinggi, sehingga mata uang kita melemah. Bisa jadi good news juga. Kenapa? Karena problemnya ada di kita sendiri. Kalau memang dibilang pengelolaan APBN-nya kurang berhati-hati, lebih berhati-hati. Kalau dianggap misalnya kebijakan publiknya kurang investor friendly, kita bisa revisi. Kalau misalkan kebijakan komunikasi publiknya dianggap kurang bagus, kita bisa perbaiki. Jadi sebetulnya mau kita kerjakan apa tidak, jangan denial, jangan ngeyel. Kalau bisa jangan arogan. Kalau kamu arogan, justru membuat orang luar maupun orang dalam masyarakat Indonesia sendiri juga jadi berpikir lagi begitu.
sekarang jadi pertanyaan, kenapa kita dianggap bermasalah gitu? Apakah karena Danantara, apakah karena MBG, Koperasi Merah Putih, hilirisasi, proses hukumnya Pak Nadiem gitu. Menurut saya semua itu eh, memang eh, terkait gitu ya. Tapi kan to be honest, yang punya masalah nggak cuma kita, semua negara juga punya masalah. Filipina kita lihat, wakil presidennya saya tadi baca nggak tahu benar apa enggak ya, eh, sedang ada masalah sehingga minta suaka ke Indonesia. I don't know itu benar berita eh, resmi apa tidak. Tapi memang eh, politik di sana tidak stabil. Amerika, negara adidaya, itu pemerintah sama DPR itu berantemnya nggak habis-habis tiap hari gitu. Bahkan presidennya yang sekarang itu juga sampai ada upaya-upaya dari kandidat lain waktu pemilu untuk membuat beliau tidak bisa apa dipilih lagi gitu. Nah, jadi semua negara punya masalah ya. Nah, kalau Indonesia menurut saya spesifik masalahnya adalah menurut saya pribadi kekhawatiran bahwa defisit APBN itu bisa di atas 3%. Nah, kenapa menjadi perhatian gitu ya? Nah, saya kasih contoh ya. Ini adalah APBN dari tahun 2020 sampai 2021. Ini saya ambil dari websitenya Kementerian Keuangan. Kita fokus di kalimat ini. Jadi ada pendapatan, ada belanja, ada keseimbangan primer. Kemudian ada surplus. Nah, surplus atau defisit APBN Perpres 1039 T, artinya pada tahun 2020, berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020, kondisi pandemi waktu itu, diperbolehkan mengalami defisit 1039 T atau setara dengan 6,34 daripada PDB. Ya, inilah defisit 3% yang orang sebut tuh angka ini Bapak Ibu. Nah, sampai dengan November 2020, minus 5,73. Dan ini realisasi sampai November. Saya cari-cari di full year-nya minus 6,09. Artinya pemerintah, bayangkan kamu kerja di perusahaan, kan disuruh bikin rencana. Rencana itu ada pendapatannya berapa, ada biayanya berapa. Selisihnya dibagi sama PDB, pendapatan domestik bruto, anggap saja dibagi dengan semacam total aset lah gitu ya. Itu minusnya diperbolehkan minus sampai X%. Kenapa boleh minus, Pak? Ya, karena pemerintah bukan perusahaan. Jadi dia memberikan subsidi. Karena memberikan subsidi, dia tidak bisa profit oriented. Dalam kondisi normal ya, banyak negara itu memang defisit. Ada satu dua mungkin negara kaya yang surplus, kayak Norwegia, kayak mungkin Singapura gitu. Tapi kebanyakan negara memang menjalankan APBN-nya dengan defisit, sehingga defisit tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah apakah defisitnya berapa persen diperoleh yang diperbolehkan sama undang-undang, sama berapa persen sebetulnya angka yang suatu negara itu paling optimal. Karena kalau dia sudah kegedean, dia nggak bisa bayar, dia terpaksa untuk bayar bunganya aja harus cetak, harus dengan meminjam uang baru. Nah, itu baru fatal. Nah, Indonesia itu di undang-undang 3% karena pandemi 6,34. Tahun pertama kita minus 6,09, artinya lebih bagus daripada rencana. 2021 pandemi kan masih berlanjut ya. Waktu itu Perpresnya mengatakan memperbolehkan 3 tahun. Jadi 2020, 2021, 2022. 2021 rencana APBN-nya minus 5,7%, realisasinya 3,63, ya. Full year-nya minus 4,65. Nah, jadi eh, walaupun di atas 3%, masih lebih bagus dibandingkan target. Ibaratnya kamu boleh minusnya 5,7, ini minusnya 4,65. Lanjut 2022-2023, APBN-nya memperbolehkan di atas 3%. Waktu itu Pak Jokowi menentukan 4,5%. Sampai November minus 1,21. Sampai dengan Desember minus 2,38. Nah, itu waktu itu menjadi berita yang luar biasa bagus. Saya ingat kenapa? Karena untuk kita diperbolehkan minusnya lebat dari 3%, tapi ternyata di tahun ketiga kita sudah bisa minusnya di bawah 3%. Jadi ya terlepas daripada segala plus minus PSBB, PPKM yang berubah-ubah istilah dan sebagainya, eh, Indonesia itu berhasil melewati pandemi dengan APBN yang paling cepat pulih.
Makanya waktu itu kita dipuji oleh banyak negara di dunia karena berhasil melewati itu. Nggak gampang loh, penduduk kita hampir 300 juta, pandemi, kita juga termasuk yang waktu itu bukan yang pertama terima vaksin segala macam. Ya, dengan segala plus minusnya, kita bisa melewati pandemi 3 tahun, dan dalam waktu 3 tahun, defisit sudah di bawah 3%. 2023, kita sudah rencana di bawah 3% lagi, 2,84. Januari sampai dengan November, minusnya cuma 0,23, full year-nya minus 1,65. Nah, 2023 ini kalau nggak salah sedang ada rezeki, bukan rezeki sih, tapi perang Rusia-Ukraina. Jadi harga sawit, batu bara, logam-logam naik, kita diuntungkan besar, sehingga pendapatan negara naik tinggi waktu itu. Jadi Januari sampai November minus 0,23, kemudian sampai Desember, 1 bulan terakhir minus 1,65. Nah, kok bisa loncat begitu, Pak? Yang namanya negara kalau bikin anggaran tuh memang last minute suka keluar semua sekaligus. Nah, jadi 2020, 2021, 2022, 2023, pemerintah selalu bisa menjalankan APBN dengan defisit sesuai yang direncanakan. Lebih baik bahkan dari yang direncanakan. Nah, 2024 ini sudah tahun transisi. 10 bulan Pak Jokowi, mungkin 8-9 bulan Pak Jokowi, sisanya Pak Prabowo. Nah, kita punya APBN itu minus 2,29 rencana, kemudian realisasi 1,81 sampai dengan November, kemudian full year-nya 2,29. Nah, ini pas transisi ini udah sama nih. 229, 229. I don't know programnya siapa yang digenjot last minute, tapi untuk pertama kalinya realisasi sama rencana sama. It's okay. Atau mungkin juga karena itu ya. Nah, 2025 ini eh, ini yang saya dapat juga. 2025 itu eh, 2,59 dia punya target, 2,59. Nah, ternyata realisasinya 2,92. Nah, untuk pertama kalinya sejak tahun 2020 walaupun ada pandemi, itu eh, kita punya APBN lebih buruk daripada rencana. Belum melanggar peraturan batasan 3%, tapi ibaratnya yang susun anggaran ini negara, negara dalam membelanjakan juga over gitu. Kan aturan kalau memang pendapatannya tidak sesuai target, ya sudah dong, belanjanya dikurangin dong. Ini kan enggak, belanjanya jalan terus, pendapatannya mungkin sama, mungkin turun, mungkin karena ada dana antara, dividen yang harusnya masuk pindah ke dana antara, jadi minus 2,92%. Waktu itu mungkin orang masih memaklumi ya, karena kan ada 100T pendapatan dari dividen BUMN yang biasanya masuk negara, sekarang mampir ke dana antara dulu. Nah, jadi seperti ini. Tapi yang kaget juga banyak. Nah, that's why tahun 2025, eh, menurut saya sih ya, karena ada kekhawatiran kita punya APBN kayaknya kok nggak seprudent dulu, terjadilah seperti ini. Jadi di XY-nya melemah, rupiahnya melemah sendirian. Nah, 2026 bagaimana? Nah, 2026 itu pemerintah kembali menganggarkan minus 2,68. Cuman ya, baru 3 bulan sudah minus 0,93%. Ya matematika sederhana aja, 0,9 kalikan 4 itu sudah 3,6%. No wonder dua lembaga rating sudah mengatakan kita punya eh, surat hutang peringkatnya kemungkinan akan diturunkan dari triple B, BBB stable, maksudnya BBB menjadi kemungkinan turun ke BBB minus. Yang S&P kayaknya belum, tapi kalau Fitch sama Moody itu sudah. S&P itu belum tuh maksudnya belum mengumumkan karena dia sekitar bulan Juni. Tapi Fitch sama Moody dua sudah. Nah, kalau sudah 2 dari 3 lembaga utama kasih outlook yang sama, ya sorry to say, eh, kalau misalnya itu terjadi, 2027 rating daripada surat utang negara kita bisa menurun gitu. Eh, jadi terlepas daripada segala macam huru-hara yang ada, simpel matematika aja. Kita orang kan mau taruh uang di Indonesia, entah untuk investasi pasar modal, entah untuk investasi di sektor real. Dia taruh di sektor real,
itu kan dia butuh kepastian hukum. Kalau dia taruh di pasar modal, dia butuh kestabilan kurs. Jangan sampai memang kita punya surat utang kasih imbal hasil tinggi, tapi ketika dia cairkan, kursnya juga rugi 10% misalnya. Jadi dia untung 10% daripada hasil investasi, tapi rugi 10% dari kurs, dia jadinya nggak untung. Itu pun kalau plus 10 minus 10. Bagaimana kalau investasinya rugi, kursnya rugi, jadi rugi dua kali. Nah, jadi saya kira pengelolaan APBN ini yang mungkin ya menjadi sumber permasalahan kenapa rupiah kita melemah, kenapa nilai tukar kita seperti ini, kenapa lembaga rating kasih kita outlook-nya negatif. Apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Nah, defisit terhadap APBN itu kan gampangnya pendapatan kurang belanja, selisihnya dibagi sama PDB. Jadi ada tiga cara gitu. Satu, naikkan pendapatan. Kamu naikkan pajak, kamu naikkan cukai, eh, restitusi PPN dibuat lebih susah, itu sektor real akan terdampak. Ya, sudah ada pengusaha yang protes, kemudian eh, ya kemarin juga ada dari Kadinnya China kalau nggak salah di Indonesia, mereka memberikan beberapa keberatan lah terhadap penanganan-penanganan. Yang terus terang sangat saya sayangkan sih. Kan bisa diajak bicara baik-baik. Tapi kalau direspon dengan kalau tidak mau ya silakan keluar gitu. Eh Sorry itu saya ya, kalau menurut saya investor orang asing itu saya kebetulan kenal sama beberapa orang China gitu. Orang China itu menurut saya paling fleksibel gitu. Nggak kayak bule. Bule mungkin by the rule di negara mereka semua lurus-lurus saja jadi maunya ini. Kalau China punya tak kira mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi. Mereka tahu oh ya ada akamsi, ada pungutan ini itu, ada yang sah, ada yang mungkin tidak begitu legal, bisa menyesuaikan. Tapi kalau sampai mereka juga mengeluhkan ya, berarti mungkin kita harus melihat sendiri. Atau kalaupun memang saya yakin lah namanya itu kan pasti dua pihak pasti masing-masing ada yang salah. Paling tidak bisa dibicarakan baik-baik kan. Tapi kalau direspon secara arogan, menurut saya ini kok eh, jadi pantas gitu ya kalau rupiah kita melemah gitu. Ya, saya sangat disayangkan sih. Nah, kemudian itu naikkan pendapatan. Ya. Yang kedua, kurangi pengeluaran, kurangi belanja, kurangi subsidi, kurangi bansos, kurangi program non prioritas. Kalau dilakukan, bagaimana? Ya, layanan publik akan berkurang, grassroots akan terdampak, dan mungkin peluang untuk terpilih kembali di 2029 juga akan berkurang. Tapi kalau misalnya rupiahnya melemah terus, ya itu juga mungkin menurut saya mengurangi peluang itu juga sih. Jadi itu ya pilihan gitu ya. Uh, nah, kemudian yang ketiga, perbesar GDP. Kan rumusnya adalah pendapatan kurang pengeluaran dibagi GDP. Jadi kalau mau defisitnya kecil, pendapatannya diperbesar, pengeluarannya diperkecil, GDP-nya diperbesar. Nah, GDP itu bisa diperbesar dengan menaikkan konsumsi, menaikkan investasi swasta, menaikkan spending pemerintah, atau eh, meningkatkan ekspor. Kamu naikkan konsumsi, kalau sektor realnya lagi lesu, ya orang pilih simpan uang. Kamu bikin investasi, orang yang mau invest eh, di, disikapi dengan sikap yang agak arogan. Nah, I'm sorry, people will think orang akan berpikir 10 kali gitu. Kamu menaikkan government spending, oh ya, paling gampang loh, semuanya kontrol pemerintah. Tapi duitnya dari mana? Kalau misalnya uangnya dari pendapatan pajak, berarti kan itu tidak sustainable. Nah, kemudian kamu naikkan ekspor. Ya, ekspornya kamu genjot kalau harganya lagi tinggi. Bagaimana kalau harga lagi turun? Bagaimana kalau pas harga tinggi kamu kenakan pajak yang windfall yang besar gitu. Jadi akhirnya malah hitung-hitungannya orang nggak menikmati keuntungan sama sekali. Bukan nggak boleh, ya tapi hitung-hitungannya menurut saya harus cukup wajar seperti itu. Nah, jadi eh, yang paling susah itu memperbesar GDP. Karena kan kita nggak bisa berharap masyarakat menaikkan konsumsi. Ada libur, mereka mungkin berbelanja. Tapi kalau pas libur harga barang pada naik, belanjanya juga ditahan-tahan gitu. Nah, jadi itu tiga cara yang mungkin bisa dilakukan satu persatu, mungkin juga tiga-tiganya bersamaan. Kan orang pemerintah kita pemerintah yang hebat, pejabat-pejabatnya begitu banyak,
harusnya bisa dipikirkan. Tapi saya sih sangat berharap dalam melakukan ini, dalam menyampaikan komunikasi publik dan sikap, ya mungkin kalau bisa lebih bernegarawan lah, lebih lebih punya sikap kenegarawan gitu. Nah, eh, karena menurut saya problemnya adalah masalah lebih ke internal, eh, ya bisa kita bereskan secara internal. Yang paling gampang apa? Kurangi pengeluaran gitu. Sebetulnya pengurangi pengeluaran itu tidak berarti harus menyetop programnya kok. Kan pemerintah yang susun rencana APBN-nya minus 2,6, 2,7. Ya sudah, jalankanlah program-program dengan standar seperti itu. Jangan dipaksakan dengan minusnya sampai dengan 3% lebih, karena dari 3 bulan sudah kelihatan minusnya hampir 1%. Nah, kalau memang kita bisa scale down dan apa nilai daripada spending pemerintah, entah itu MBG, entah itu Koperasi Merah Putih, entah itu program-program lainnya, ya mudah-mudahan kita punya defisit bisa sesuai dengan APBN dan kepercayaan investor kembali lagi. Nah, tapi tentu tidak cukup hanya itu, eh, komunikasi publik, sikap kenegarawan dalam berhadapan dengan para investor juga sebaiknya dilakukan dengan baik. Nah, demikian konten saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.